Kurang tahu saya apa itu dana bagi hasil tuh. Kayaknya belum pernah dengar, masih asing. Belum pernah dengar sih kebetulan. Belum pernah ya? Belum pernah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah atau biasa disebut dengan TKD. TKD ini akan dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam kinerja tertentu. Jadi, simpelnya, dana bagi hasil adalah skema alokasi penerimaan dana dari pusat ke daerah yang disesuaikan dengan kinerja daerah tertentu, yang persentase transfernya berbeda, disesuaikan dengan kinerja tertentu. Tujuannya adalah salah satunya untuk menciptakan keseimbangan vertikal, yaitu keseimbangan antara pusat dan daerah. Tapi juga di satu sisi, untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan yang merugikan, khususnya eksplorasi sumber daya alam di daerah tertentu. Ada 3 prinsip yang dijalankan pada alokasi DBH ini. Yang pertama, memperhatikan sumber daya yang dihasilkan. Artinya, daerah dengan penghasil tertinggi akan mendapatkan bagian yang tinggi juga. Yang kedua, memperhatikan dampak negatif dari kegiatan yang dijalankan. Jika daerah terkena dampak dari eksplorasi sumber daya alam, maka ia akan mendapatkan kompensasi atas dampak tersebut. Yang ketiga, memperhatikan kinerja pemerintah daerah. Jadi, 10% DBH akan dialokasikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah tersebut. Lalu, bagaimana sih skema pembagiannya? Berdasarkan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022, misalnya, dana yang dihasilkan dari hasil kehutanan, yang dimana kehutanan ini memiliki 3 sumber pendapatan. Yang pertama, yaitu dari IIUPH, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang pembagian ke pemerintah pusat sebesar 20%, kemudian provinsi 32%, dan kota atau kabupaten penghasil sebesar 48%. Kemudian, yang kedua dari PSDH, Provinsi Sumber Daya Hutan, yang akan dibagikan kepada pusat sebesar 20%, provinsi sebesar 16%, kota atau kabupaten penghasil 32%, dan pemerataan sebesar 32%, yang dimana daerah yang berbatasan langsung sebesar 16%, dan daerah lainnya di sekitar 16%. Selanjutnya, yang ketiga bersumber dari dana reboisasi. Pemerintah pusat akan mendapatkan 60%, kemudian provinsi 40%. Adapun beberapa jenis dana bagi hasil sumber daya alam yang belum disebutkan, yaitu mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan, seperti pada beberapa daerah berikut. Kabupaten Barito Utara misalnya, daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah ini mendapatkan potensi sumber daya alam mulai dari mineral dan batu bara dan juga gas bumi. Kemudian, daerah lainnya yaitu Kabupaten Tuban. Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur ini memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan semen serta minyak dan gas bumi. Namun, tahukah kamu bahwa pengelolaan sumber daya alam 2 daerah tersebut belum banyak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terkhususnya dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Seperti Kabupaten Tuban contohnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 sebanyak 192.580 orang, atau sekitar 16,31% dari total jumlah penduduknya. Tingkat persentase kemiskinan ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan yang ada di Jawa Timur, yaitu sebesar 10,59%, dan rata-rata kemiskinan nasional 9,71%. Ini artinya
kemiskinan di Kabupaten Tuban masih kategori zona merah. Contoh lainnya di Kabupaten Barito Utara. Barito Utara juga memiliki potensi sumber daya alam SDA, berbagai mineral dan batu bara dan gas alam. Potensi batu bara dan berbagai mineral ekonomis seperti tembaga, emas, perak, seng yang tersebar di Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Timur, Lahe, Gunung Pure, Gunung Timang, dan Montalat. Sayangnya, daerah dengan potensi SDA yang berlimpah tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) senilai 70,52 berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 71,25. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbanding terbalik dengan potensi SDA di Barito Utara disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya, belum dimanfaatkannya SDA dengan baik. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum maksimal juga disebabkan oleh belum diperhitungkannya sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan sumber daya alam belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan peningkatan terhadap standar pelayanan minimal. Bagaimana melakukan peningkatan SPM melalui proses dana bagi hasil sumber daya alam? Baik, yang pertama sekali adalah pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan. Yang pertama Permendagri 59 tahun 2021 dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini sebenarnya setiap pemerintah daerah itu diwajibkan untuk menyusun sebuah rencana aksi atau roadmap untuk pencapaian SPM. Jadi di dalam pencapaian SPM ini ada 6 sektor, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketertiban umum, air bersih, dan perumahan yang layak bagi masyarakat. Jadi kaitannya dengan DBH-SDA. DBH-SDA ini adalah dana bagi hasil sumber daya alam, yang dimana sering kita lihat bahwa di daerah-daerah penghasil sumber daya alam ini masyarakatnya nggak sejahtera, masyarakatnya jauh dari kesejahteraan. Jangankan untuk pemenuhan pelayanan dasar saja, untuk hal-hal yang yang dibutuhkan mereka itu tidak ada. Apakah itu pendidikan, kesehatan, air bersih, dan segala macam. Yang biasa terjadi itu air bersih dan rumah yang layak huni. Nah, jadi dengan adanya rencana aksi tadi, pemerintah sudah tahu ini tahun ini akan melakukan apa, tahun depan melakukan apa, dan bagaimana pemerintah itu memanfaatkan dari dana bagi hasil, sehingga masyarakat yang di sekitaran katakanlah misalnya tambang batu bara atau tambang migas gitu ya, minyak gitu ya, intinya yang minerba, itu bisa sejahtera. Bagaimana anak-anak bisa mengakses pendidikan dengan baik, pelayanan kesehatan dengan baik, air bersih tersedia. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dia harus membuat sebuah rencana aksi, dan rencana aksi ini dituangkan ke dalam dokumen perencanaan secara resmi ya. Itu namanya APBD di setiap tahun. Jadi kalau rencana aksi ini ada 4 tahun misalnya begitu, nanti di setiap tahunnya dituangkan ke dalam APBD. Pertanyaan kedua, Pak. Pentingnya peningkatan SPM melalui proses dana bagi hasil sumber daya alam. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan sektor privat? Yang pertama sekali mungkin pemerintah ya. Pemerintah setelah lahirnya peraturan tadi itu, peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2021, dia harus mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk peningkatan ataupun pemenuhan SPM,
kemudian dia membuat perencanaan. Lagi-lagi dia harus menyusun sebuah rencana aksi agar ini dipastikan masuk ke dalam perencanaan tahunan yang namanya APBD. Itu satu. Setelah dievaluasi, kemudian dia harus menyiapkan rencana ke depan. Jadi biasanya dalam evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, dia akan melihat selama 4 tahun belakangan agar dia bisa memproyeksi 4 tahun ke depan. Nah, itu dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh swasta gitu ya, atau private sector, bagaimana dia memanfaatkan CSR yang dia punya untuk membantu pemerintah dalam peningkatan SPM. Jadi bisa saja dia ikut mensupport pelaksanaan pendidikan di tingkat dasar, baik itu SD maupun SMP. Kemudian bisa saja dia membantu di sektor kesehatan, misalnya mensupport alkes ataupun peningkatan layanan di baik itu di puskesmas pembantu atau puskesmas di level kecamatan, ataupun penyediaan mensupport pemerintah dalam penyediaan air bersih misalnya begitu, ataupun juga untuk perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Jadi dalam hal pemanfaatan CSR ini juga sebenarnya harus ada kerjasama nih antara pemerintah dengan pihak swasta yang beroperasi di daerah-daerah penghasil SDA. Apalagi setelah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, itu banyak daerah yang penambahan DBH-nya tinggi sekali. Contohnya saja misalnya daerah Tuban, itu Tuban dari 100 sekian miliar DBH minyak yang ada di Cepu ya, itu meningkat menjadi 500 miliar. Jadi ada peningkatan 400 miliar begitu. Kemudian contoh daerah lain misalnya Barito Utara. Barito Utara itu di royalti Minerba, DBH Minerba royalti gitu ya, dari royalti dari 400-an miliar menjadi 800 miliar. Jadi ada peningkatan yang cukup tinggi begitu. Jadi ketika kita lihat di sini, seharusnya lah pemerintah bagaimana mensejahterakan, meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat yang di sekitar daerah penghasil. Bagaimana masyarakat sipil bisa ambil peran dalam perwujudan SPM? Ya, di sini mungkin ada 3 hal yang bisa dilakukan. Intinya adalah melakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan pemahaman, baik itu kepada pemerintah, kepada swasta, maupun kepada masyarakat. Apa yang dilakukan kepada pemerintah? Yang pertama sekali, masyarakat sipil atau sering kita sebut dengan OMS, organisasi masyarakat sipil gitu ya. Dia bisa melakukan pendampingan kepada pemerintah-pemerintah terkait dengan bagaimana penerapan SPM ini. Karena ketika kita melihat bahwa banyak daerah yang belum begitu menganggap SPM ini suatu kewajiban. Padahal jelas-jelas pemenuhan layanan dasar itu merupakan urusan wajib pemerintah. Tapi banyak pemerintah yang belum sadar gitu ya. Ada kadangkala ketika pembahasan anggaran, misalnya ada anggaran-anggaran untuk SPM di level eksekutif itu sudah disusun di level ya bupati, sekda dan ke bawahnya gitu ya. Tetapi bisa saja itu dicoret ketika pembahasan di DPRD, di Dewan, karena ini persoalan pemahaman. Nah, ini yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil, bagaimana meningkatkan pemahaman pemerintah, baik itu eksekutif dan legislatif, untuk sama-sama memandang SPM ini sesuatu hal yang wajib. Walaupun sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini urusan wajib pemerintah yang harus, ini kan standar pelayanan minimal, paling minimal gitu ya, belum diminta yang maksimal begitu. Tetapi ya persoalan tadi itu kesadaran. Yang kedua, private sector.
juga harus dilakukan peningkatan kapasitas, juga harus diberikan pengetahuan gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan terkait dengan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Nah, di sini juga penting masyarakat sipil itu memberikan penguatan dan penyadaran. Karena di mana pemerintah Indonesia sudah meratifikasi UNGPS. Jadi ini harus diterapkan di dalam praktek-praktek bisnis yang ada di Indonesia. Termasuk tadi itu bagaimana menyadarkan swasta untuk berkontribusi dalam pemenuhan SPM. Ya hal-hal kecil saja, misalnya di pendidikan, bagaimana misalnya dengan dana casar dia juga bantu pengadaan buku teks misalnya atau segala macam. Kemudian di masyarakat juga demikian, harus diberikan pemahaman supaya masyarakatnya mampu mengadvokasi dirinya terkait dengan pemenuhan layanan dasar tadi. Mungkin yang harus dilakukan yang pertama sekali bagaimana masyarakat bisa terlibat aktif dan bermakna gitu ya dalam setiap proses perencanaan penganggaran, baik itu di proses perencanaan penganggaran di desa, musrenbang ya namanya ya, di kecamatan ataupun di level kabupaten, di forum SKPD dan segala macam. Kemudian yang paling penting juga OMS ini melakukan kajian-kajian agar ini menjadi referensi bagi masyarakat ataupun referensi juga bagi pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan. Kalau bagi masyarakat mungkin menjadi referensi untuk melakukan advokasi tadi dengan adanya misalnya kajian bagaimana perusahaan itu beroperasi tapi tidak memperhatikan hak asasi manusia gitu ya, tidak menjalankan prinsip-prinsip bisnis dan HAM gitu. Jadi ini perlu dikaji. Kemudian bagaimana dampak sosial dan lingkungan misalnya, ini harus dikaji oleh masyarakat sipil sehingga ini menjadi referensi dalam hal masyarakat melakukan advokasi terhadap peningkatan pelayanan dasar. Nah, semoga kalian sudah mulai mengerti ya mengenai dana bagi hasil ini. Harapannya semoga pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan sumber daya alam dan ikut bertanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Terima kasih sudah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu. Ikuti dan pantau juga akun media sosial kita di @tifa_foundation untuk dapat update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.